Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Meidiana Cahaya Seristian dan Zulfagania Feli akan menjelaskan materi kami yang berjudul Pemerintah dan Negara dalam Multi Perspektif Ulama. Yang pertama ada hubungan agama dengan negara. Dalam pemikiran politik Islam, pembicaraan tentang negara dan pemerintahan oleh para ulama politik mengarah kepada dua tujuan. Yang pertama, menemukan idealitas Islam tentang negara atau pemerintahan. Yang kedua, melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Pemahaman tentang hubungan agama dengan negara terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada paham teokrasi. Pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, dan segala tata kehidupan dan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas Tuhan, dan urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Paham teokrasi terbagi dua. Yang pertama ada paham teokrasi langsung. Nah, menurut paham teokrasi langsung, pemerintah diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, yang memerintah adalah Tuhan juga. Sedangkan paham teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki kekuasaan atas nama Tuhan. Yang kedua ada paham sekuler. Paham sekuler ini yang pertama memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Lalu sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Lalu norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, seperti paham teokrasi. Meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Negara dengan paham sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini, dan negara tidak ada campur tangan dalam urusan agama. Yang ketiga ada paham komunis. Menurut paham komunis, agama dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Di paham komunis ini, agama dipandang sebagai realisasi fantastis manusia, dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Nilai tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Jadi di paham komunis ini bisa kita bilang bahwa agama ini merupakan suatu hal yang tidak ada gitu di paham komunis ini. Jadi agama di paham komunis ini seperti hanya milik makhluk yang tertindas. Dalam kaitannya dengan masalah negara dan pemerintahan serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, maka paling tidak terdapat 3 paradigma tentang pandangan Islam tentang negara. Yang pertama ada paradigma integratif. Paradigma integratif yaitu adanya integrasi antara Islam dan negara. Menurut paradigma ini, konsep hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu atau integrated. Paradigma ini dianut oleh kelompok Syiah. Menurut pandangan Syiah, berhubung legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada paradigma simbiotik. Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan memiliki sifat yang timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Konstitusi yang berlaku dalam paradigma tidak saja berasal dari adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama syariat. Yang ketiga ada hubungan sekularitas. Menurut paradigma sekularitas, ada pemisahan atau disparitas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi atau campur tangan. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hubungan antagonistik dan hubungan akomodatif. Yang pertama, hubungan antagonistik. Hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sementara hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi,
Bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Jadi perbedaan antara hubungan antagonistik dan akomodatif ini, di mana hubungan antagonistik ini memiliki pertentangan antara negara dengan agama. Sementara hubungan akomodatif, negara dan agama ini dianggap sebagai suatu kesatuan yang memiliki hubungan timbal balik antara satu sama lain, dan bahkan cenderung memiliki kesamaan. Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian besar masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas. Ada yang bersifat struktural, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam negara. Ada yang bersifat legislatif, di mana disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam. Ada yang bersifat infrastruktural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Lalu ada yang bersifat kultural, di mana kultural ini menyangkut akomodasi negara terhadap Islam, yaitu dengan menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara. Lalu ada hubungan agama dengan negara menurut Islam. Dalam Islam, hubungan agama menjadi perdebatan yang cukup hangat dan berlanjut hingga kini di antara para ahli. Bahkan menurut Azumardi Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir 1 abad dan berlangsung hingga dewasa ini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dan negara. Selanjutnya ada pemikiran ulama tentang hubungan agama dan negara. Teori keterkaitan Islam dan kenegaraannya ternyata juga disepakati oleh beberapa orientalis terkenal. Di antaranya, Diyaudin Rais menukil beberapa pernyataan orientalis. Adalah V. Fitzgerald berkata, Islam bukanlah semata-mata agama, namun juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari kaum umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis yang berusaha memisahkan kedua sisi itu. Namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fondasi bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. C.A. Nalino menulis, Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama dan negara, dan batas-batas teritorial negara yang ia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya. Bahkan H.A.R. Gibb dengan tegas mengatakan, dengan demikian jelaslah bahwa Islam bukanlah sekedar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem kepemerintahan, perundang-undangan, dan institusi. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar. A. Ummah. Ummah adalah setiap jamaah yang disatukan oleh sesuatu hal, satu agama, satu zaman, atau satu tempat. Baik faktor pemersatu itu dipaksakan ataupun berdasarkan atas pilihan. Syahid Hawa menjelaskan unsur-unsur pemersatu ummah, dalam hal ini adalah umat Islam. Kesatuan unsur pemersatu ada 6. Pertama, ada kesatuan akidah. Kedua, kesatuan ibadah. Ketiga, kesatuan adat dan perilaku. Ketiga, kesatuan bahasa. Kelima, kesatuan jalan. Dan yang terakhir ada kesatuan undang-undang. B. Syura. Syura menurut bahasa adalah meminta keluar. Seperti dalam ungkapan syara al-asala yasuruhu syauran, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Secara istilah, musyawarah dapat berarti meminta pendapat dari para ahli tentang suatu masalah. Menurut pengarang Al-Munjid menyimpulkan bahwa majelis syura ialah majelis yang dibentuk untuk membahas urusan-urusan negara. C. Imamah. Imamah atau khalifah atau amir al-mu'minin ditujukan kepada satu pengertian, yaitu kepemimpinan tertinggi umat Islam. Al-Mawardi mendefinisikan imam dengan mengatakan, imamah dibentuk untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Selanjutnya ada kritik ulama terhadap demokrasi barat. Esensi demokrasi barat. Demokrasi barat menganut prinsip-prinsip yang sangat fundamental. Di antaranya, 1. Kebebasan individual atau individual freedom. Kedua, ada kontrak sosial.
Ketiga, ada demokrasi barat menganut prinsip masyarakat pasar bebas atau freedom market society. Keempat, ada demokrasi liberal mengakui eksistensi pluralitas sosio-kultural dan politik masyarakat. Selanjutnya ada demokrasi dan teori kedaulatan. Kedaulatan adalah persoalan terkait di mana letak kekuasaan tertinggi atau siapa yang memimpin atau berdaulat. Dalam sistem demokrasi kedaulatan adalah di tangan rakyat. Ada berbagai macam teori kedaulatan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa merupakan kehendak Tuhan. Kedua ada teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja adalah merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Ketiga, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah kekuasaan pemerintah berdasar dari sumber kedaulatan negara. Karena sumber kedaulatan dari negara, maka segera dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama negara. Keempat, ada teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum adalah teori kedaulatan yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat yang meyakini bahwa sesungguhnya berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah. Lalu ada demokrasi dan politik Islam. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak ada orang, kelompok, bahkan seluruh penduduk suatu negara dapat melakukan klaim atau sovereignitas atau kedaulatan. Ketiga, Tuhan adalah pencipta hukum sebenarnya atau the rule of giver. Yang terakhir, ada suatu pemerintahan yang menjalankan peraturan-peraturan dasar dari Tuhan sebagaimana diterangkan oleh nabinya wajib memperoleh ketaatan rakyat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.